warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Iya, kalau hadir semua berarti tandanya kalian sehat. Kalau kalian tidak sehat, tidak mungkin kalian ada di sini, betul? Iya. Oke anak-anak, ibu mau sedikit cerita. Jadi, tadi sebelum ibu berangkat ke sekolah, ibu menemukan satu quotes yang mampu memotivasi ibu untuk selalu belajar dan belajar. Mau tahu quotes itu apa? Nah, quotes ini dari Imam Syafi'i yang berbunyikan bahwa barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Nauzubillahimin dzalik. Apa kalian mau sepanjang hidup kalian dipenuhi dengan kebodohan, dengan miskinnya ilmu? Apa kalian mau? Lalu masa tua kalian nanti mau jadi apa jika kalian dipenuhi dengan kebodohan? Nah, oleh justru itu, ibu berpesan bahwa kalian harus selalu belajar, harus selalu rajin belajar. Jangan mengenal kata malas. Meskipun kalian hanya dalam satu hari membaca selama 30 menit itu nggak masalah. Yang penting kalian belajar. Selalu ingin tahu, selalu mengupgrade diri kalian. Ya? Mengerti? Mengerti ya? Anak-anak, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya. Kita minggu lalu membahas tentang teks eksposisi. Masih ingat dong teks eksposisi apa? Masih ingat? Anak-anak, ibu berharap materi yang sudah dibahas sebelumnya itu tidak kalian lupakan begitu saja ya. Tetapi kalau bisa, kalian harus selalu mengulangnya, selalu kembali membacanya, agar materi yang sudah lalu itu tidak mudah dilupakan, akan selalu kalian pahami. Mengerti? Ya. Minggu ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca apa itu teks eksplanasi? Anak-anak, teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan suatu fenomena yang terjadi. Di dalam teks eksplanasi ini selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Teks eksplanasi itu tidak selalu menceritakan tentang fenomena alam ya anak-anak, tetapi bisa menceritakan tentang fenomena sosial, budaya, atau fenomena lainnya yang sedang terjadi. Mengerti sampai di sini? Jika sudah mengerti, kita lanjut ke fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi. Apa? Yang pertama, menjelaskan tentang fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua itu adalah menjelaskan sebab akibat fenomena yang sedang dibahas. Mengerti? Benar ya? Jika kalian sudah memahami apa itu teks eksplanasi beserta fungsinya, kita lanjut ke ciri teks eksplanasi. Lanjut. Oke, kita lanjut. Ciri dari teks eksplanasi yang pertama itu adalah memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, hubungan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, teks eksplanasi ini bersifat informatif. Nah, informasi di sini itu harus bersifat fakta atau
faktual. Yang ketiga, teks eksplanasi memiliki ciri yaitu menggunakan sequence markers seperti menggunakan kata apa? Pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yakin tidak ada? Benar, berarti kan sudah memahami ya. Jika kalian sudah memahami, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks eksplanasi. Ada yang ingat? Struktur teks eksplanasi terdiri dari apa saja? Tadi sebelumnya sudah Ibu bahas loh di ciri teks eksplanasi. Masih ada yang ingat? Ya, yang pertama, pernyataan umum. Betul. Nah, pernyataan umum itu berisikan tentang gambaran secara umum mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Mengerti? Yang kedua itu adalah sebab akibat, karena teks eksplanasi tidak pernah lepas dari sebab akibat. Di dalam sebab akibat itu, kita menjelaskan secara rinci, secara detail, bagaimana proses fenomena suatu peristiwa dapat terjadi dari awal hingga akhir. Ya. Yang ketiga itu apa? Interpretasi. Interpretasi ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan atau kesimpulan dari suatu fenomena yang sedang dibahas. Nah, anak-anak, untuk memahami dari struktur teks eksplanasi, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai fenomena alam yang terjadi, dan Ibu harap semoga ini dapat membantu pemahaman kalian ya. Nah, ini dia videonya. Suatu hari di desa makmur, hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Sapi-sapi yang gemuk menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Hasil hutan pun tidak kurang untuk mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Mereka tercukupi dari sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun, semua itu membuat masyarakat desa makmur terlena dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Mereka membuang limbah dan sampah secara sembarangan dan menggunduli hutan sekitar yang menjadi sumber resapan air daerah tersebut. Saat ini sungai terlihat sangat kotor. Airnya sudah tidak sejernih dahulu. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi dangkal. Musim kemarau telah tiba. Desa yang tadinya subur dan juga hijau kini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan dan cadangan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, hujan yang dinanti pun akhirnya datang. Hujan datang dengan derasnya. Air memenuhi sungai yang dangkal itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mengungsi, menyelamatkan harta benda, saling bergotong royong dan membantu sesama. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan desa makmur menjadi hijau kembali. Alam adalah titipan ilahi. Kita harus menjaganya seperti menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Kalian sudah menonton videonya? Sudah ya? Nah, sekarang mari kita bersama-sama menganalisis struktur teks eksplanasi dari video yang sudah Ibu tayangkan.
Nah, yang pertama, struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Lalu mana yang menggambarkan pernyataan umum dari video yang sudah Ibu tayangkan? Yang mana? Iya, betul. Pernyataan umum dari video yang sudah Ibu tayangkan yaitu di mana desa makmur, para warganya hidup secara sejahtera, segala kebutuhan pangannya terpenuhi, sehingga mereka hidupnya sejahtera dan makmur. Ya, betul? Mengerti? Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sebab akibat. Mana yang menggambarkan sebab akibat dari video yang sudah Ibu tayangkan? Yang mana? Iya, yaitu di mana ketika warga desa makmur mulai membuang sampah sembarangan, membuang sampah dan limbah ke sungai. Mereka menebangi pohon, ya, sehingga ketika musim kemarau tiba, desa mereka sangat gersang. Sungai mereka pun tandus. Sehingga tibanya musim hujan datang, desa mereka kebanjiran. Karena apa? Karena tidak ada pohon yang mampu meresap air. Karena sungai mereka dipenuhi dengan sampah, sehingga aliran airnya tersumbat. Seperti itu ya. Nah, mana yang termasuk ke dalam interpretasi dalam video tersebut, anak-anak? Yang termasuk dalam interpretasi dalam video tersebut adalah apa? Yang mana? Yang terakhir, di mana warga desa makmur hanya mampu menyesali apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpa desa mereka. Desa mereka saat ini kebanjiran. Mereka hanya mampu melihatnya dari atas tebing dengan penuh penyesalan. Sehingga ketika banjirnya sudah surut, mereka kembali ke desanya. Mereka mulai membenahi desanya dengan kembali menanami pohon yang rindang, dengan membersihkan sungai-sungainya dari sampah. Sehingga ketika musim hujan tiba, desa mereka tidak lagi kebanjiran. Ya, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Jika kalian tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya sudah memahami ya. Betul nih? Betul? Paham semua? Oke. Kalau gitu, Ibu akan memberikan kalian tugas individu di rumah. Ayo, ya. Ini supaya kalian bisa lebih memahami apa itu teks eksplanasi ya. Jadi, satu orang mencari satu fenomena. Baik itu fenomena alam, sosial, atau fenomena lainnya. Lalu kalian analisis struktur teks eksplanasi dari fenomena yang sudah kalian dapat ya. Ngerti? Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada? Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Iya. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah mengerti semuanya, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu anggap pembelajaran hari ini selesai ya. Oke, nah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat berjumpa kembali di minggu depan. Amin. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.